Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraica Ramadhani, nomor urut 30 dari kelas 3D. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang proses produksi asam karboksilat dengan judul penetapan yaitu fermentasi ubi jalar putih menjadi asam asetat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat yang digunakan labu ukur labu leher 3, gelas beaker, labu ukur, gelas ukur Erlenmeyer, pendingin balik, kompor listrik, termometer, pengaduk magnetik, pipet volume, pipet ukur, botol semprot, kertas saring, pengaduk kaca, gelas arloji, corong kaca, dan pipet tetes. Alat yang digunakan yaitu ubi jalar putih, asam klorida atau HCl, natrium hidroksida atau NaOH, aquades, indikator methylene blue, pH stick, filling A, filling B, asam sitrat atau C6H3O7, yes atau ragi. Cara kerja. 1. Persiapan ubi jalar putih. Ubi jalar putih basah diparut ubi jalar putih segar. Ubi jalar putih kering diparut ubi jalar putih dan dikeringkan dengan sinar matahari. Kedua, menganalisa kadar pati dan kadar air dalam ubi jalar putih. A. Menganalisa kadar pati dengan menggunakan metode Lane-Einon. 1. Ditimbang 5 gram sampel dan dilarutkannya dengan 50 ml aquades dan diaduknya selama 1 jam. 2. Disaring larutan dengan kertas saring dan dicuci dengan aquades sampai volume filtrat 250 ml. Yang ketiga itu dipindahkan residu secara kualitatif dari kertas saring ke dalam Erlenmeyer dengan pencucian 200 ml aquades. Yang keempat itu ditambahkan HCl 25% yang berat jenisnya 1,125. Ditutupnya dengan pendingin balik dan dipanaskan di atas water bath selama 2,5 jam. Dinetralkan dengan larutan NaOH 45% dan diencerkan sampai volume 500 ml. Kemudian disaring. Ditentukan kadar gula sebagai filtrat yang diperoleh. B. Analisa kadar air. Pertama, dipanaskan cawan porselin dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 1 jam dan didinginkan di dalam desikator. Ditimbang sampel yang telah ditentukan dan dimasukkannya dalam cawan porselin. Yang ketiga, dipanaskan sampel dalam suhu kurang lebih 110 derajat Celcius selama 2-3 jam, didinginkan di dalam desikator, kemudian ditimbang hingga mendapatkan berat konstan. 3. Proses hidrolisis dengan asam klorida 0,1 N. Dipasang rangkaian alat hidrolisis, lalu ditimbang ubi jalar putih kering 75 gram dan dimasukkan ke dalam labu leher 3 sebanyak 1000 ml. Ditambahkan larutan asam klorida 0,1 N sebanyak 750 ml. Kemudian dididihkan campuran serta diaduk. Lalu dihentikan pemanasan hingga larutan berubah warna menjadi coklat, kurang lebih 1,5 jam. Kemudian didinginkan hasil hidrolisis dengan udara luar hingga suhu kamar. Lalu disaring larutan hasil hidrolisis. Kemudian dianalisa kadar glukosa hasil proses hidrolisis tersebut dengan menggunakan metode Lane-Einon. Kemudian mengulangi proses hidrolisis ubi jalar putih segar dengan berat 236,72 gram. 4. Analisa kadar glukosa dengan menggunakan metode Lane-Einon. Diambil larutan sampel dan diencerkan, kemudian diambil 5 ml filling A dan 5 ml filling B, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian diisi buret dengan larutan sampel
dan ditambahkan 15 ml larutan dalam buret ke dalam Erlenmeyer. Kemudian dipanaskan larutan pada Erlenmeyer hingga mendidih dan tetap dididihkan selama 2 menit. Kemudian ditambahkan 1 ml indikator metil blue. Setelah itu dititrasi larutan dengan larutan hasil hidrolisis hingga warna biru menghilang. Kemudian dihitung volume hasil hidrolisis yang digunakan untuk menitrasi. Lalu diulangi percobaan sebanyak 3 kali dan dihitung volume rata-rata lalu hasil hidrolisis yang digunakan. 5. Fermentasi. A. Pembuatan starter. 1. Diambil 10% larutan glukosa hasil hidrolisis, kemudian diukur pH dan diatur hingga pH 4,5 dengan ditambahkan asam nitrat. Kemudian ditambahkan nutrien 4 gram urea dan 8 gram yes atau ragi. Keempat, mengereasi dengan alat aerator dalam keadaan tertutup dengan kapas selama 16 jam. B. Proses fermentasi. 1. Diambil larutan hasil hidrolisis, sisa pembuatan starter, dan mengatur pH 4,5 dengan menambahkan asam sitrat. Kemudian menginokulasi dengan starter, menutup rapat dan menghubungkan dengan selang plastik, lalu dimasukkan ke dalam air. Kemudian dihentikan fermentasi setelah tidak timbul gelembung gas selama 3 hari. 6. Destilasi. A. Destilasi hasil fermentasi. 1. Dimasukkan larutan hasil fermentasi ke dalam labu leher 3, kemudian didestilasi larutan hasil fermentasi pada suhu destilasi 90-95 derajat Celcius hingga destilasi tidak menetes selama 3 jam. Diukur volume destilasi yang dihasilkan dan dilakukan uji kadar etanol dalam destilat. B. Menentukan kadar etanol dengan piknometer. 1. Ditimbang piknometer kosong dalam keadaan bersih dan kering. Kedua, diisi piknometer dengan aqueous suhu 25 derajat Celcius yang telah diketahui berat jenisnya. Yang ketiga itu ditimbang piknometer yang telah diisi aqueous. Yang keempat, dihitung volume piknometer yang sebenarnya. Kemudian disesuaikan suhu destilasi dengan suhu aqueous. Kemudian ditimbang berat piknometer yang telah diisi destilat. Kemudian dihitung berat jenis larutan, lalu dihitung kadar etanol yang dihasilkan. C. Ditentukan kadar etanol dengan hidrometer. Pertama, dimasukkan destilat dengan gelas ukur 100 ml, lalu dimasukkan alat hidrometer dan dilihat ketinggian permukaan destilat yang terukur dalam hidrometer yang menunjukkan kadar etanol dalam destilat. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.